Salah satu ujian iman tertinggi adalah ketika diri tak menyadari posisi tertinggi hati bukan lagi Allah yang menghuni. Sibuk memantaskan diri karena jodoh, bukan lagi karena Allah. Quotes of the day. Silahkan screenshot. Kalau googling ya, ketikan memantaskan diri, maka yang keluar paling pertama tuh kalimat belakangnya karena jodoh. Padahal memantaskan diri karena Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 4 Allah bilang tidak bisa manusia itu dalam rongga hatinya dikuasai oleh lebih dari satu zat. Kalau bukan ditempati oleh Allah maka ditempati oleh selain Allah. Dan kalau udah ditempati oleh selain Allah entah itu harta, tahta atau si eta, maka pasti buahnya gelisah. Kalau mau balik tenang, mau balik tentram, kembalikan posisi tertinggi hati ke zat yang semestinya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, apalagi biar tenang, tadi harus paham hakikat kehidupan, paham hakikat diri. Saya mau sampaikan bahwa begini ya, paham hakikat kehidupan, jadinya kita tahu bahwa kematian itu jauh lebih dekat dan lebih tidak diprediksi. Maka saya mau sampaikan secara singkat, persiapan terbaikmu menjemput jodoh adalah persiapan terbaikmu menjemput kematian. Kalau sudah mempersiapkan kematian, maka yang kita akan merasa siap. Lalu ternyata yang datang adalah jodoh lebih dulu, nggak apa-apa, karena mempersiapkan kematian berarti tauhidnya akan bagus. Maka kualitas kitanya akan lurus, tauhidnya akan murni. Kalau mempersiapkan diri untuk jodoh, ternyata yang datang kematian lebih dulu, maka kita bisa kelabakan, banyak hal yang belum dipersiapkan. Berikutnya adalah mempersiapkan penantian, tingkatkan kualitas diri. Bagaimana caranya? Satu, ketahui potensi. Karena setiap manusia Allah bekali tugas dan Allah tuh gak pernah zolim. Kalau Allah kasih tugas, Allah kasih bekalnya juga. Apa bentuknya? Potensi terkuat. Kenali, gali, lewat apa? Amati diri. Apa hal yang paling kita ngerasa enjoy ngelakuinnya dan itu berdampak manfaat buat orang lain? Apa? Gali, amati, atau bisa menggunakan tools-tools untuk mengamati potensi diri. Suatu hari ada seorang kawan ngajak latihan main bulu tangkis. Tapi lawan saya itu dia kidal, maka dia main bulu tangkisnya pakai tangan kiri. Saya sebagai lawannya nggak terima dong, kayak diejek. Pakai tangan kiri, so jago. Saya yang tidak kidal akhirnya merasa saya harus pakai tangan kiri juga biar dianggap jago. Saya juga pakai tangan kiri, emang saya nggak bisa. Menang atau kalah kira-kira? Kalah, kenapa? Karena saya menggunakan kelemahan saya. Saya bertanding dengan kelemahan, maka saya pasti tertinggal dan kalah. Harusnya kita tahu kekuatan dan gunakan kekuatan itu. Sehingga kita nggak akan banding-bandingin diri sama orang lain kalau udah tahu kekuatan kita di mana. Dia public speakingnya gitu. Saya waktu belajar public speaking 12 tahun yang lalu, saya ngerasa saya harus pinter motivasi gitu ya. Saya harus pinter cerita, saya harus pinter apa. Akhirnya saya tiru tuh semua tokoh-tokoh guru-guru saya. Sampai satu waktu tersadarkan tentang ini, saya menggali potensi saya. Di mana Pepeu teh, di mana Febrianti teh kekuatannya? Ternyata salah satunya kekuatan saya adalah saya bisa nyanyi. Karena saya dulu di dunia entertain. Kenapa enggak diselipin? Saya bertarung dengan kekuatan saya, maka jadilah karya-karya karena kekuatan yang dilakukan, yang dipakai sebagai tools. Ketahui potensi, lalu latih. Di masa penantian itu jadi bukan sibuk meratapi siapa si eta. Apa inisial namanya, kapan datangnya, naik kuda putih atau kuda coklat gitu ya. Tapi latih potensi. Latih potensi dengan cara apa? Latih potensi kalau dalam penelitian, potensi supaya jadi mekar matang dia harus dilatih 10.000 jam terbang. Sukanya apa? Enjoy-nya ngapain? Enjoy-nya ngapain? Lakukan terus-menerus, latih terus-menerus dan meningkat. Nanti kerasa ketika udah jadi ibu. Kalau udah jadi ibu, saya ngerasain ketika jadi ibu dengan pemahaman bahwa harus melatih potensi, saya sadar kalau saya belum sabar, saya nggak merutuki diri sendiri karena saya lagi belajar. Saya berlatih. Makin lama anaknya bertambah, makin sabar, makin baik, makin piawai. Jadi jangan sampai ada di ruangan ini yang baru jadi ibu lalu merutuki dirinya, aku mah nggak baik, aku mah kurang cukup, kurang kualitasku sebagai ibu kurang baik. Enggak, kita semua berproses dan kalau melatih diri dia akan bertumbuh. Latih potensinya, lalu terakhir fokus kontribusi dengan potensi yang sudah dilatih itu. Apa aja bisa. Kalau memang jalurnya entrepreneur, maka entrepreneur itu dijadikan jalan untuk kontribusi. Kalau memang jalurnya adalah ya apapun, menulis, berkisah, dan lain sebagainya, silahkan.
tingkatkan kualitas diri. Sehingga konsep jodoh itu seperti frekuensi radio. Seperti apa? Frekuensi radio. Aku mau dengerin 102,7 MKFM misalnya. Sponsor bukan? Media partner, nggak apa-apa ya. 102,7 MKFM. Oke, aku mau dengerin MKFM 102,7. Lalu aku putar frekuensinya 100 FM. Kedengeran nggak MKFM-nya? Enggak. Geser deh 102,6 deh. MK-nya 102,7. Kedengeran nggak? Agak sih, tapi kekerbekan. Kekeresekan. Nggak terlalu jelas. Sehingga kalau mau ketemu sama channelnya MKFM kita harus geser sampai 102,7. Jadi jelas. Kalau level kita hari ini lagi ada di level frekuensi 5 dari skala 10, si jodoh kita tuh sudah ada di level yang lebih tinggi, misalnya 8, ketemu nggak? Dalam konsep jodoh yang sefrekuensi nggak ketemu. Sebagaimana saya dan suami, itu kami satu kampus, satu angkatan, gedung sebelahan, nggak ketemu sepanjang kuliah. Itu tahu sekampus, tahu sekampus, seangkatan, beda gedung sebelahan. Itu taunya setelah nikah. Kamu teh lulusan ini di gedung ini. Ketemunya setelah lulus. Kenapa? Karena waktu saya kuliah, saya masih pakai rok mini. Saya masih pakai high heels. Suami saya anak pesantren. Yang kalau kuliah pakai kemeja, dikancing sampai atas. Saya kuliah, kalau dosennya nggak seru, saya cabut. Nongkrong sama teman-teman di kantin. Suami saya sejam sebelum itu udah datang. Di depan kelas ngegelar bareng teman-temannya yang memang pintar juga gitu ya. Duduk bikin tugas. Beda seandainya kami dipertemukan di kampus sejak saat itu gitu ya. Niscaya tidak akan kami berumah tangga. Karena dia bukan selera saya dan saya bukan selera dia. Kami tidak sefrekuensi, maka Allah pisahkan seakan-akan saya nggak ngelihat dia. Dan dia nggak ngelihat saya. Karena memang jumlah mahasiswa banyak. Jadi masih susah untuk melihat satu sama lain. Tapi ketika pada akhirnya saya masuk dunia training, saya menjadi pembicara, suami saya kala itu sedang menghelat, jadi event organizer. Saya perform, beliau di belakang layar. Satu frekuensi, sama-sama menggelar kegiatan kebaikan. Kenalan, gak lama nikah. Jadi pastikan kita naik aja terus kualitasnya. Jangan turunkan level kualitas kita hanya demi ketemu jodoh cepet-cepet. Gak apa-apa lah, yang penting cepet gitu, jangan. Lebih baik agak sedikit menunggu, tapi di saat bertemu sudah dalam kondisi terbaik. Yang ketika kita ketemu kita bilang, Alhamdulillah ya Allah, masa penantianku aku syukuri walaupun mungkin tidak sebentar. Karena aku memanfaatkan seluruh momen penantianku dengan meningkatkan kualitas diri karenamu, memantaskan diri karena Allah, bukan karena jodoh. Berikutnya, apa potensi terkuatmu? Gali. Ini harus dijawab di rumah kalau sekarang kita akan lanjut ya. Ini pertanyaan, apa potensi terkuatmu? Lalu dengan strategi bagaimana kamu akan melatih potensi itu? Ingat 10.000 jam terbang kalau dikontekskan hari itu bisa dalam waktu 30 hari. Asal konsisten, kalau nggak konsisten maka mulai lagi dari awal. Lalu berikutnya terakhir, karya kontribusi apa saja yang akan kamu lakukan. Kalau saya waktu itu saat saya terpuruk waktu itu skenarionya batal menikah, yang saya lakukan adalah saya fokus kontribusi setelah tahu potensi dan melatihnya, yaitu saya membangun komunitas namanya Great Muslimah. Ini komunitas Muslimah Hijrah ekstrim di Bandung dulu 2012. Sampai hari ini masih berjalan, adik-adik saya masih menjalankan ini, Masya Allah, 11 tahun Allah jaga. Membentuk Great Muslimah Academy, mendidik potensi-potensi, membantu memfasilitasi potensi-potensi para muslimah hijrah untuk akhirnya potensi itu dialihkan ke jalur yang lebih baik. Saya dapat insight begini, potensi terbaikmu di masa jahiliyahmu adalah juga potensi terbaikmu di masa setelah hijrahmu. Sekali lagi, potensi terbaikmu di masa jahiliyahmu adalah juga potensi terbaikmu di masa setelah hijrahmu. Cuma dalam konteksnya lebih baik. Kalau dulu senangnya ngedit video, cuman jedak-jeduk segala macam, begitu udah hijrah,
potensinya jangan dibuang. Karena Islam itu nggak merubah karakter Islam, merubah pola pikir dan segala macam hal yang dimiliki setelah kamu berislam dengan baik, maka itu adalah jadi senjatamu untuk berkiprah, untuk beramal soleh. Sebagaimana Khalid bin Walid, kalau teman-teman tahu, panglima perang yang sangat bagus banget strateginya di zaman Rasulullah. Dulu di zaman jahiliyahnya panglima perang, ketika sudah hijrahnya jadi panglima perang juga, tapi panglima perangnya kaum muslimin. Maka jangan dibuang, tapi dikurasi potensinya yang jahiliyahnya dulu, tujuannya dipindahkan ke tujuan yang lebih baik. Barulah kemudian menikah, setelah sudah berubah gitu ya. Akhirnya muncul ya kan kayak Indomie, kamulah seleraku gitu ya. Nah itu setelah frekuensinya sama. Ingat sebelum nikah carilah yang terbaik, setelah nikah jadilah. Percayalah, yakinlah dialah yang terbaik. Terakhir ketiga, benahi relasi dengan orang tua, teman-teman. Di masa penantian benahi relasi dengan orang tua. Ternyata ini yang suka skip. Jadi lompat langsung pengen membangun keluarga sendiri segera. Kenapa teh emangnya? Soalnya saya mau pergi dari keluarga saya yang lama. Saya mau meninggalkan kondisi ayah ibu saya yang parentingnya susah deh teh. Pokoknya aku mah jadi mental breakdown gitulah kalau sama keluarga saya mah, saya mau melarikan diri. Akhirnya spiritnya adalah melarikan diri. Padahal salah satu kunci kita naik kualitas dirinya adalah benahi relasi orang tua. Proaktif, gali hikmah, aktivasi rekaman baik. Proaktif, gali hikmah, aktivasi rekaman baik. Proaktif maksudnya apa? Nah teman-teman yang belum saya ceritakan adalah orang tua saya itu berpisah. Mama papa saya tidak bersama-sama lagi, tapi kami foto keluarga karena inisiasi saya sebagai anak pertama. Saya merasa kami tidak punya foto keluarga, apalagi udah pisah kayaknya akan sulit. Saya memohon sama ibu saya, memohon sama ayah saya, boleh nggak mah pa, sekali aja foto keluarga bareng. Aku pengen punya foto keluarga kita. Kita nggak tahu tahun depan kita masih bisa bareng-bareng nggak? Tahun inilah kita foto bareng. Nggak apa-apa ya mah, walaupun mungkin masih ada kesel dan nek. Walaupun papa mungkin masih ada gimana, boleh ya foto keluarga. Akhirnya mau sepakat, walaupun akhirnya berjauh-jauhan posisinya karena ada konflik ya antara beliau berdua. Ya akhirnya kami foto keluarga dan ini jadi foto keluarga yang mungkin jadi foto keluarga terakhir buat saya. Karena nggak tahu di kapan waktu di masa depan apakah bisa diajak lagi atau enggak. Makasih. Teman-teman, saya terluka banget tuh sama ayah. Saya punya isu dengan ayah saya dan ibu saya juga. Saya dengan ibu, saya dengan ayah tuh sama-sama punya isu. Tapi isu saya terhadap ayah besar, mungkin karena perempuan. Maka saya akan angkat kisah ini untuk mewakili hati Anda, para teman-teman single terutama. Karena biasanya terkait dengan pasangan yang nanti kita akan jadikan imam itu adalah laki-laki. Biasanya kita akan banyak narik kenangan dengan laki-laki terdekat kita. Siapa? Ayah. Laki-laki terdekat kita siapa? Ayah. Maka ini harus tuntas. Kita harus benahi relasi ini, karena kekuatan kita ketika relasi baik dengan orang tua, maka Allah akan mudahkan banyak kebaikan di depan sana. Asal kita mau proaktif dengan ayah. Saya dulu ingat, waktu saya sekolah, saya pernah bilang sama ayah saya, "Pak, kenapa papa kalau salah papa nggak suka minta maaf?" Karena saya baru belajar 3 kata ajaib atau 3 magic words, terima kasih, maaf, dan tolong. Ayah saya tidak pernah melakukan 3-tiganya. Dan saya tidak pernah sama sekali mendengar di rumah tentang kalimat ini. Termasuk ketika ayah saya berbuat salah. Saya pernah coba beranikan diri, papa kenapa kalau salah papa nggak minta tolong? Nggak minta maaf. Kenapa nggak minta maaf? Dan ayah saya suka bilang, papa nggak salah. Itu menyakiti sekali hati saya. Kemudian berikutnya lagi, kehangatan dan lain sebagainya saya nggak dapetin. Sampai akhirnya saya marah besar sama ayah saya. Singkat cerita bertahun-tahun setelahnya, setelah menikah saya paham. Luka yang saya pelihara itu akan menjadi batu sandungan saya untuk mengenal suami saya dengan seutuh-utuhnya suami saya yang dia adalah individu berbeda. Jadi saya suka ke bawah-bawah lihat suami itu ingetnya ayah. Suami saya tidur siang karena kecapean itu wajar. Seorang laki-laki tidur itu karena kecapean wajar nggak? Wajar, tapi saya punya trauma yang entah kenapa memanggil saya kalau lihat laki-laki tidur, terutama tidur siang, rasanya saya marah. Aneh?
Aneh, kenapa? Baru sadar, dulu waktu saya kecil ibu saya suka bilang, tuh bapak kamu tuh tidur aja kerjanya. Tidur siang-siang tidur, gak bertanggung jawab laki-laki kayak gitu. Diulang-ulang. Apa yang diulang-ulang? Kalau diulang-ulang terus maka akan menjadi. Maka saya punya kesimpulan laki-laki yang tidur, terutama tidur siang itu tidak bertanggung jawab. Ngefek ke perasaan, lihat suami tidur siang bisa ngeguguk di pojokan, saya nangis. Awal-awal kayak gitu suami saya, kamu kenapa? Kamu tidur siang. Bingung kan dia, apa salahnya? Dan ada banyak hal lain lagi yang teralami oleh yang udah menikah. Melihat suami jadi nggak murni, nggak jernih karena kekait-kait sama luka dengan ayah. Maka saya putuskan dengan sadar, nggak bisa nunggu urusan ini. Nanti Allah akan hisab apa yang saya lakukan, bukan yang saya terima. Saya mungkin menerima banyak pahitan, tapi Allah nggak hisab itu. Yang Allah hisab adalah apa yang saya lakukan. Ketika nerima kepahitan itu, maka harus proaktif. Nggak apa-apa dapat keburukan, asal kita bisa balas kebaikan. Maka proaktif yang saya lakukan adalah apapun momen yang terjadi setelah saya dewasa dan sadar, saya berusaha merekam kebaikan apapun yang ayah saya lakukan di tengah segala hal lain yang mungkin dipersepsikan negatif, saya rekam. Saya ketemu ayah saya sudah siap-siap. Ya Allah, saya mau rekam hal positif untuk menggantikan hal yang persepsi saya yang negatif. Karena keburukan itu tidak bisa hilang kecuali dengan kebaikan. Saya ketemu ayah saya, Salim saya. Udah gede ya, udah punya anak 2. Ayah saya pas ketemu saya usap-usap punggung saya. Usap-usap punggung saya rekam sebagai kasih sayang. Ayah saya sekarang, saya Salim, ayah saya suka kecup kepala saya rekam. Sehingga rekaman baik saya tambah. Ketika rekaman baik bertambah, rekaman buruknya tertekan untuk berkurang. Proaktif, duluan. Kalau jalan dulu saya nunggu ayah saya ngegandeng, mana ayah bertanggung jawab itu harus ngegandeng anak. Sekarang enggak, kalau saya jalan saya tarik tangan ayah saya. Sini Pak pegangan. Seperti di foto. Menunggu ayah saya peluk, enggak bisa. Saya duluan. Dan hari-hari ini teman-teman, ayah saya sudah bisa bilang maaf. Sudah bisa bilang terima kasih. Ternyata proaktif dan seiring, ini bukan tangisan sedih, ini bahagia karena progres. Saya merasa menjadi pemenang karena telah memilih untuk tidak jadi korban tapi jadi pemeran utama kehidupan. Teman-teman yang punya kertas, punya handphone di tangannya, saya ajak teman-teman untuk menuliskan surat buat orang tua yang paling teman-teman mau sampaikan. Diawali dengan, ya Allah, surat ini untuk ayahku atau ibuku atau ayah ibuku. Silakan diangkat bukunya, pulpennya. Saya kasih waktu sekitar 4. Ku mampu penuhi maumu. Tuliskan dengan spirit proaktif. Bilang duluan. Boleh tuliskan apa yang pengen dilakukan untuk memperbaiki. Bukan yang pengen didapatkan, tapi apa yang pengen diri lakukan duluan. Proaktif. Iya. Alhamdulillah. Tuntas suratnya, boleh ditanda tangan. Kalau tulis tangan di bawahnya, tuliskan tempat dan tanggal hari ini. Saya dulu pernah melakukan ini, walaupun gak kuasa untuk memberikan, tapi bertahun-tahun setelahnya saya buka lagi kenangan belajar masa dulu. Pas dibuka saya pernah nulis ini, saya terpanggil buat lebih proaktif ketika masa dimana saya buka lagi surat itu. Oke, terakhir saya izin ya teman-teman panitia mengambil sedikit sesi tanya jawabnya. Karena ini adalah penutupnya. Peran suami istri selaras fitrah. Ini sudah mulai masuk ke pasca menikahnya. Kalau tadi saya rap dulu teman-teman untuk ditenang di masa penantian. 1, apa? Murnikan tauhidmu. Yang kedua, tingkatkan kualitas diri. Yang ketiga, perbaiki relasi dengan orang tua. Termasuk juga dengan saudara-saudara kandung dan sekitar teman-teman ya.
Peran suami istri selaras fitrah, Allah menegaskan Quran surat Ali Imran ayat 36, dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ketika Allah sudah sampaikan tidak sama, maka kita tidak akan pernah bisa sama. Beda bentuk tubuh aja menyiratkan beda fungsi. Sehingga jangan sampai kalau sebagai muslimah ada keinginan untuk menyamai. Kita justru perlu tahu apa yang Allah lebihkan dari kita sebagai perempuan dan maksimalkan di sana. Gak apa-apa jalurnya terlihat beda, tapi yang penting tujuannya adalah sama-sama mengharap keridhaan Allah. Laki-laki adalah qawwam bagi perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini menggambarkan bahwa nanti strata kepengurusannya dalam organisasi keluarga adalah istrinya yang dipimpin, suaminya yang memimpin. Sebentar ya, ini terlalu lompat kayaknya. Tangan kanan ke atas, tangan kanan ke atas. Tempel di bahu teman sebelah kanannya, boleh. Usap-usap ya, usap-usap. Udah dong nangisnya. Iya. Sebelah kiri, tangan sebelah kiri ke tangan sebelahnya. Ya, ulangi kata-kata saya. Kamu juga udah ya. Sama aja kali. Oke ya. Ya. Oke. Kita sudah masuk ke bab berikutnya. Suami adalah qawwam. Qawwam ini maknanya setidaknya ada 3, yaitu menegakkan, adil dan seimbang, pemimpin, penanggung jawab. Ini saya biasanya sampaikan lebih dalam kalau di forum yang ada suami istri. Kalau ini perempuan semua maka saya nggak terlalu banyak sampaikan karena saya pengen fokus perempuan adalah pada perempuannya dulu sebagai perempuan. Kalau istri ini perannya adalah qonita atau taat. Dasarnya Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Wah. Role model keluarga untuk tahu kalau jadi istri saya intinya ngapain sih? Saya intinya ngapain? Tadi taat, tapi taat itu juga punya ini ya, punya syarat. 1, taat hanya kepada apa yang disampaikan oleh suami yang tidak menyalahi aturan syariat. 1, 2, tidak otoriter. Tidak satu arah tapi diajak musyawarah. 3, nanti istri bisa melakukan patuh sesuai dengan kesanggupan istri. Itu maksudnya dari ketaatan. Nah, untuk lebih tahu lebih dalam yang teknisnya. Nah, kita lihat role model keluarga dari Quran surat Al-Imran ayat 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam. Ini kalau kita mau belajar tentang keluarga, maka Allah kasih bocoran keluarga-keluarga terbaik itu ada di Quran surat Ali Imran ayat 33. Dan yang saya highlight keluarga Ibrahim sama keluarga Imran. Nabi Adam dan Nabi Nuh nggak dimention pakai kata keluarga karena yang Allah muliakan adalah individunya. Kenapa nggak disebut keluarga? Karena syarat jadi keluarga terbaik. Siapa yang mau jadi keluarga terbaik nanti mau punya keluarga terbaik? Mau. Yang pertama adalah diri sendirinya baik. 2, pasangannya baik. 3, anaknya baik. Nggak nyampe anak. 4, cucunya juga baik. Diri, pasangan, anak, sampai cucu. Maka kalau ada kakek yang ikut ngasuh itu bukan ikut campur. Bisa jadi karena ingin mengamalkan surat ini. Supaya pengen sekeluarganya selamat. Kita lihat keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Allah tuh ya, Masya Allah. Adil. Sehingga dari ayat yang tadi aja. Ada keluarga Ibrahim, ada keluarga Imran. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran ini keluarga yang punya karakteristik sangat berbeda. Ini mencakup kondisi semua keluarga intinya. 1, keluarga Ibrahim itu nabi. Keluarga terbaik yang berasal dari kenabian. Keluarga Imran bukan nabi. Keluarga Ibrahim poligami, keluarga Imran monogami. Jadi sebenarnya monogami poligami kalau benar secara syariat maka bisa dimuliakan. Lalu keluarga Ibrahim tuh nomaden, pindah-pindah, keluarga Imran tuh menetap. Keluarga Ibrahim anaknya banyak, keluarga Imran anaknya tunggal. Keluarga Ibrahim anak-anaknya diasuhnya full parent, ayah ibunya lengkap. Kalau Imran single parent karena Imrannya meninggal. Jadi hanya istrinya yang mengasuh dan ada ayah pengganti yaitu Zakaria. Keluarga Ibrahim menggambarkan pendidikan lelaki, keluarga Imran menggambarkan pendidikan perempuan. Karena anaknya Nabi Ibrahim yang kemudian dikenal adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Anaknya Imran adalah satu aja, siapa? Maryam. Maka kalau kita mau belajar jadi perempuan dan belajarnya dari keluarga terbaik, kita lihat pengasuhannya Imran. Digambarkan bahwa ketika Imran sudah sadar akan nggak berapa lama lagi tutup usia, maka Imran mengadakan sayembara.
Siapa yang nanti akan layak menjadi pengganti saya untuk ngasuh anak saya, untuk didik anak saya. Jadi ayah ideologisnya anak saya. Ini pemikiran yang belum ada parenting tapi sudah diterapkan. Apa? Setiap ketiadaan orang tua itu harus ada penambalnya. Ayah penggantinya. Sebagaimana Nabi Muhammad. Ayahnya udah gak ada. Tapi beliau diasuh oleh ayah pengganti siapa? Kakeknya. Kakeknya meninggal, dilanjut siapa penggantinya? Pamannya. Selalu ada ayah pengganti, maka tidak pernah kekurangan sosok ayah karena sosoknya ditambal oleh orang-orang sekitarnya. Imron membuat sayembara, sayembaranya menarik. Siapa yang bisa melempar, menuliskan sesuatu ya, terus melempar alat tulisnya, pulpen atau apa kalau zaman sekarang pulpen, dilemparkan ke air sungai yang mengalir, yang alat tulisnya dia mengapung, maka itulah yang akan menggantikan saya untuk menjadi ayah ideologisnya putri saya, anak saya. Semua laki-laki mencoba gitu ya untuk bisa menggantikan Imron, ternyata hanya satu yang bisa alat tulisnya ngapung. Siapa? Zakaria. Dan menariknya ketika alat tulisnya dilempar kemudian mengapung di atas air, mengapungnya bergerak melawan arus. Arusnya ke sini, aliran sungainya pas dilempar, ini pulpennya ke sini. Apa maksudnya? Hikmahnya? Hikmahnya adalah pendidikan perempuan itu, untuk jadi perempuan yang benar itu, pendidikannya harus melawan arus. Ketika arusnya deras ke sana, yang mungkin apa yang ditonjolkan adalah hal-hal yang tidak menjadi kesejatiannya, maka pendidikan yang sebenarnya harus menjadi kesejatiannya walaupun melawan arus. Ini saya mau ini agak percepat ya. Perempuan terbaik, ada salah satunya Maryam di sini. Dan selain Maryam ada 3 lainnya. Rasulullah bersabda sebaik-baik wanita di surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah binti Muzahim. 4 ini mewakili profil yang beda-beda. Mau jadi siapa teman-teman? Ini mah role model perempuan udah dijamin surga ya. Kalau yang masih hidup kita nggak tahu kan apa jaminannya. Tapi kalau mau the ultimate role model ini, mau jadi siapa? Maryam, Fatimah, Khadijah, Asiyah? Asiyah mau masuk surga loh. Ih, kok gak mau masuk surga? Kalau boleh milih ya Allah, jadi Khadijah aja boleh gak gitu ya. Kalau boleh milih ya Allah. Tapi sebenarnya Allah maha adil, selalu adil. Konsep Islam itu adil. Allah cantumkan 4-4-nya, ini karakteristiknya beda semua. Maryam, ini role modelnya singgelilah. Apa yang Maryam jadi ciri khas Maryam? Menjaga kesucian. Maryam itu menjaga kesucian. Dan menjaga kesucian tidak identik dengan keperawanan. Karena yang perawan belum tentu suci. Yang suci belum tentu perawan. Ada sebuah kisah di Bandung, bukan kisah, terjadi benar-benar. Seorang perempuan masih remaja dibawa kabur, lari seminggu gak pulang. Karena ketemu sama pacar online-nya dari Facebook. Seminggu barengan sama pacar online, kira-kira gak ngapa-ngapain atau ngapa-ngapain? Suuzon dulu deh, suuzon. Ngapa-ngapain ya kalau suuzon, oke. Lalu karena orang tuanya ini adalah orang berpengaruh di kotanya, gerakan semua para pihak-pihak berwajib untuk mengecek semua hal termasuk mengecek keperawanan anaknya. Putri saya masih perawan enggak? Dicek ternyata masih perawan. Seminggu bareng pacarnya masih perawan. Didatangkan psikolog untuk ngecek kedalaman hatinya, ngobrol bareng, dibilangin kamu keren banget sih, nah seminggu sama pacar onlinemu tidur bareng tapi masih perawan, berarti kamu bisa jaga diri. Kata anak perempuannya gini, enggak sih, enggak gitu sih, soalnya aku bilang sama pacarku nanti kalau aku boleh ikut kamu tapi nanti kamu sentuh akunya dari pusar ke atas aja ya, pusar ke bawah jangan. Perawan? Perawan. Tapi masih suci enggak? Enggak. Nah makanya bukan keperawanan tapi kesucian. Karena ada juga yang dari jatuh, kepleset atau apa akhirnya selaput darahnya robek maka dia tidak perawan lagi. Tapi sebenarnya masih suci. Ada. Atau korban pelecehan misalnya. Ada yang mau menikah tapi dia korban pelecehan sudah bilang aku sudah enggak perawan mas. Masnya kaget. Tidak, kamu tidak suci. Aku dilecehkan mas. Percayalah aku suci, aku menjaga diriku. Gitu. Singkat kisah mereka menikah terus masnya akhirnya bersyukur banget dapat istri seperti
istrinya itu. Karena istrinya bilang, sejak akad ini Mas, seluruh hidupku kuserahkan padamu, aku akan jadi istri yang soleha yang menaatimu. Terimalah aku. Kata Masnya, alhamdulillah untung aku terima waktu itu. Gitu ya, singkat kisah. Maryam adalah role model para single untuk menjaga kesucian. Kalau pernah kecemplung gimana teh? Kalau pernah kepleset gimana teh? Pernah masuk ke lubang yang dalam banget? Taubat. Taubat itu meriset ke titik nol. Meski kalau zina mah taubatnya harus benar-benar sampai ngerasa bersalah sebagaimana rasa seperti dicambuk. Karena kalau dalam hukum Islam zina itu cambuk, tapi di sini tidak ada hukum Islam, maka taubatnya harus berasa sakit banget, malu banget. Ya Allah pernah dipegang tanganku, ya Allah pernah dikecup pipiku, bahkan selain itu. Ya Allah ampuni. Sudah taubat, carilah circle yang baru. Berbenahlah, pelajarilah, fahamilah keislaman dan ambillah kontribusi di sana. Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid dan Asiyah binti Muzahim. Saya singkat lagi. Maka indikator perempuan terbaik bukan dari paras, bukan dari harta, bukan dari apa, tapi satu, menjaga kesucian. Karena seluruh wanita yang ada di sini adalah para penjaga kesucian. Bahkan Khadijah juga tidak perawan, tapi dianggap suci atau hiroh gelarnya karena apa? Karena mampu menjaga kesucian tersebut. Bukan beliau janda ketika menikah dengan Rasulullah. Mau jadi perempuan terbaik, menjaga kesucian, bukan sekedar keperawanan. Yang kedua, mendukung kenabian di zamannya. Kenapa mendukung kenabian ini jadi indikator? Karena lihat, Maryam, Khadijah, Fatimah, Asiyah selalu bersandingan dengan para nabi. Maryam bersandingan dengan Nabi Isa. Siapa Nabi Isa? Anaknya. Khadijah Nabi Muhammad bersandingan dengan Nabi Muhammad, suaminya. Fatimah bersandingan dengan Nabi Muhammad, yaitu ayahnya. Asiyah bersandingan dengan Nabi Musa, itu anak orang lain. Maka kesimpulannya, kalau menjadi perempuan terbaik, cetaklah orang-orang hebat di sekitar untuk punya kiprah, ultimate-nya levelnya Nabi. Punya anak laki-laki, punya anak perempuan, didik jadi yang terbaik. Ada suami, kalau istrinya adalah mencapai indikator perempuan terbaik, maka dorong suami untuk mencapai keistimewaan, kemuliaan. Ada ayah, juga bantu. Ada anak orang lain, kalau punya potensi, didik. Terakhir ini penutup dari saya, amalan utama perempuan terbaik. Tadi udah indikator yang secara umum, ini amalan utama wanita terbaik yang kita lihat dari hadis riwayat Ibnu Hibban disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini familiar, ada 4. Satu, sholat 5 waktu. Kedua, berpuasa di bulan Ramadan. 3, menjaga kemaluan dari perbuatan zina. Dan 4, menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Mau masuk surga? Kalau dari pintu manapun yang kamu mau. Atau mau dari pintu yang pilih-pilih? Kalau dari pintu manapun yang kita mau, itu berarti kita penghuni. Kayak kalau kita punya rumah, masuknya bisa dari mana aja. Bisa dari depan, boleh. Kalau kita penghuni rumah, boleh. Dari cerobong asap, boleh. Oh boleh. Dari jendela boleh? Boleh, karena penghuni. Tapi kalau tamu, silahkan lewat sini gitu ya. Cuman lewat satu pintu. Allah bilang lewat pintu manapun yang kamu mau, berarti itu statusnya kita adalah sudah penghuni. Dan pengen gak jadi penghuni? Pengen. Lakukan 4 amalan ini kata Rasulullah. Tapi kadang ini cuma dimaknai mentah-mentah, kita kupas sedikit. Tujuan dasar dari 4 amalan utama perempuan terbaik tadi, sholat 5 waktu. Apa tujuannya? Menahan diri dari fahsya wal mungkar, kejahatan batin dan kejahatan fisik. Jadi dampak kalau sholat kita benar 5 waktunya, itu akan berdampak pada kita terhindar dari kejahatan batin dan kejahatan fisik. Apa kejahatan batin? Kejahatan yang tidak terlihat, keburukan yang gak terlihat. Contoh, iri, dengki, hasad, julid, dan lain sebagainya. Kalau julid fisabilillah mah halal. Ya, sekarang ada gerakan julid fisabilillah dengan kalimat, dengan boykot dan lain sebagainya untuk saudara-saudara kita di Palestina dan meruntuhkan musuh gitu ya. Terbukti banyak juga gerai-gerai yang udah pada tumbang, gerai-gerai dari yang mensupport dana ke Israel gitu ya. Nah ini dengki, hasad, iri itu kejahatan batin dan kejahatan batin selalu menjadi awal dari kejahatan fisik. Contoh Qabil. Sebelum Qabil melakukan pembunuhan pada Habil, anaknya Nabi Adam alaihissalam, sebelum Qabil membunuh Habil, Qabil tuh iri dulu sama Habil. Nggak suka banget deh gue gitu ya bahasa kalau sekarang.
Persembahan dia tuh selalu aja terbaik, selalu aja diakui sama orang tua, selalu aja diterima sama Allah. Kok yang aku enggak? Iri dulu, iri, kejahatan batin yang dipelihara, dia akan mendorong semangat untuk melakukan kejahatan fisik. Akhirnya ngebunuh. Maka hati-hati, kalau udah gak apa-apa lah, cuman julid doang biarin gitu ya. Kalau enggak segera ditazkiyatun nafs, enggak segera dibersih-bersihin, satu waktu kita bakal terdorong buat ngelakuin kejahatan fisik. Dan yang bisa meredam itu adalah sholat 5 waktu yang benar. Kalau masih mudah untuk terpengaruh dan punya kejahatan batin, maka sholat 5 waktu harus diperbaiki. Karena hikmah dari sholat 5 waktu yang benar adalah kita mampu menahan diri dari kejahatan batin dan kejahatan fisik. Berikutnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu imbasnya adalah kita mampu ya setelah puasa Ramadannya menahan diri dari nafsu perut dan mengendalikan keinginan untuk konsumtif. Berapa banyak di keranjang belanja? Nggak apa-apa, dah masih di keranjang. Karena masih di dalam keranjang, tidak apa-apa. Tapi berapa banyak yang di check out? Dengan dalih self reward ya. Ini bukan tentang mumpung ada uangnya, balas dendam dulu saya emang nggak sanggup teh, sekarang mumpung ada uangnya gitu. Ini bukan tentang itu, ini tentang mengendalikan hawa nafsu. Secara hikmah ini dahsyat banget. Orang yang mampu mengendalikan keinginannya, nggak gampang menuhi. Lagi pengen ini dipenuhi, lagi pengen ini dipenuhi. Ketika terus pengen ini dipenuhi, pengen itu dipenuhi, maka otot-otot untuk mampu mengendalikan hawa nafsunya kendor. Pengen ini, iya sih pengen. Tapi bentar, bisa nggak sih nggak dulu deh gitu. Sehingga kita mampu mengencangkan kembali otot-otot untuk melatih hawa nafsu. Karena keberhasilan puasa Ramadan adalah mengendalikan keinginan untuk konsumtif. Berikutnya lagi, jadi puasa Ramadan itu berhasil kita kalau setelahnya kita mampu menjaga diri dari konsumtif. Ketiga, menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan ini adalah hikmahnya nanti efeknya adalah kita mampu menahan diri dari nafsu syahwat. Tidak agresif terutama pada lawan jenis. Ya, ada laki-laki kumpul gitu. Aduh gabung gitu ya. Enggak gitu ya. Terus yang paling ekstrimnya adalah tertarik pada bukan suami. Ingat kejahatan batin selalu mendahului kejahatan fisik. Jadi kalau ngefans doang dari jauh, ngefans itu ternyata kita udah punya suami terus ngefans sama laki-laki yang lain. Hati-hati kalau dipelihara. Nanti ada kesempatan ditambah bisikan setan, ya kata Bang Napi tidak ada kejahatan tanpa ada kesempatan ya. Ngalamin kan nonton Bang Napi? Kayak nggak relate gini mukanya. Gen Z ya. Tapi ngalamin nggak? Ngalamin ya, ini berarti milenial. Yang pasang poster opa, yang wallpapernya. Saya nggak ngikutin tapi susah ya nyebutin namanya teh. Nggak, silakan aja. Cuma saya harus sampaikan ketika itu bukan yang halal, dorongannya akan kuat kepada nafsu birahi, syahwat. Dari mata itu tidak turun ke hati, dari mata turun ke kemaluan. Karena kemaluan yang membenarkan. Nggak apa-apa tuh teh, cuma ini suami hayalan gitu ya. Ada di salah satu majelis Ustadz nasional, seorang muslimah mengangkat tangan bertanya, Ustadz, kalau saya berhubungan sama suami, tapi mikirinnya membayangkan seperti sama sosok opa-opa yang jadi idola saya, boleh apa enggak gitu. Itu ustadznya sampai nggak bisa jawab loh, speechless dia. Ya karena itu, apa yang di hati mendahului fisik. Jadi tidak agresif, jaga kemaluan. Yang mendudukan pandangan bukan cuma laki-laki, tapi juga perempuan. Berikutnya, taat pada suami. Taat pada suami, nah ternyata hikmah taat pada suami adalah menahan diri dari nafsu akal. Oh ada nafsu akal. Apa ininya yang terlihatnya? Mengendalikan diri untuk tidak berdebat. Coba, halo para istri. Halo para istri. Oke, gimana kalau lagi adu argumen, merasa nggak kita kayak di kepala, saya juga udah tahu waktu itu mah, gitu. Cik lah,
sudah solasir. Saya lebih tahu, saya lebih bisa dan selain sebagainya. Itu teh naluriah, godaan para istri. Single manapun yang saya isi tentang materi ini disuruh nulis resolusi nanti kalau udah jadi istri. Tahu nggak catatannya apa? Saya akan patuh pada suami saya. Apapun nanti yang beliau katakan, saya akan iya, yes, oke. Realitanya para istri tiba-tiba di telinga kita. Aduh, Pak Baliut gitu ngomong teh si Aama. Masa gitu ya. Selalu ada dorongan untuk mendebat karena itu ujiannya. Sulit bagi kita tuh menahan. Sampai ditekan menahan tuh sulit. Karena dorongan kita adalah bicara dan bicaranya kita sama nggak Anda sama saya. Sambil bicara sambil berpikir pokoknya gimana caranya kita menang. Gimana caranya argumen kita di atas argumen suami. Gimana caranya data, fakta, cerita, kisah, analogi semua keluar. Ternyata padahal hikmah taat suami adalah mampu nahan. Ini yang paling jago ibu-ibu zaman dulu. Yang kalau zaman sekarang, perempuan-perempuan zaman sekarang apalagi yang sudah kena isu feminis sudah bilang, perempuan zaman dulu mah patriarki, korban patriarki gitu ya. Nggak bisa tunduk di bawah kaki lelaki, oh tidak. Spiritnya tergantung, spirit itu nggak kelihatan. Kalau spiritnya adalah iman, mau menyelamatkan kekowaman suami, spiritnya adalah saya pengen yang saya lakukan ini menurunkan keberkahan dari Allah. Emang sih logika saya lebih masuk, analogi saya lebih masuk, pendapat saya lebih masuk. Tapi kalau Allah kasih berkah lewat saya menahan, kenapa enggak? Karena keberkahan ini lebih saya butuhkan dibandingkan menangnya saya beradu argumen sama suami. Lah jadi bagus dong. Makanya kita nggak bisa nilai orang lain. Kita cuma bisa nilai kita sendiri, nahannya kita. Ini karena apa? Dan teman-teman, dari tujuan dasar 4 amalan utama perempuan terbaik yang dijanjikan surga, dimasuki dari pintu manapun, buah dari keempat amalannya adalah kemampuan menahan diri. Duhai para istri, ternyata garis besarnya adalah mampu menahan diri. Mampu apa? Nahan diri. Jadi perempuan yang di dalam rumah tangga itu terbaik. Salah satunya adalah punya kemampuan menahan diri. Pertanyaan berikutnya biasanya, teh kalau menahan diri nanti jadi bom waktu teh. Nanti suatu saat saya akan jadi ahli sejarah untuk mengungkit. Karena saya dulu menahan, saya akan keluarkan semua datanya. Di jam berapa dia bicara begini, di jam berapa dia menyakiti hati saya di sebelah kiri. Ada hal yang, Masya Allah. Ternyata menahan diri itu levelnya beda-beda. Di level paling rendah itu adalah menahan diri karena manusia. Baiklah, ciklah, diawe yang menang, biarin. Nah itu menahan diri karena manusia. Itu yang jadi bom waktu, biarin lah. Yang penting mah kamu menang, biarin, sok sing puas. Nah gitu. Dah, biarin, sok aku mah biarin gitu. Tapi ada level menahan diri yang jauh lebih tinggi apa? Menahan diri karena Allah. Kesadaran itu pas lagi mau mengungkapkan atau pengen melakukan sesuatu, pengen konsumtif, pengen punya julid dan lain sebagainya kepada hal yang tidak seharusnya, aku nahan karena aku ingat sama pembelajaran tentang menahan diri lillahi ta'ala. Ditahan karena Allah itu gak jadi bom waktu. Yang ditahan, yang menahan diri karena Allah itu malah membuat kapasitas imannya bertambah. Kelapangan dadanya meluas. Dan gak jadi bom waktu. Apakah nanti suatu saat akan mengungkit? Enggak. Kalau menahan dirinya di saat itu betul-betul lillahi ta'ala. Jadi kalau menahan diri lillahi ta'ala, dia enggak ngefek sama nanti jadi mental illness. Enggak. Kalau nahan dirinya karena Allah dan sungguh-sungguh lurus murni tauhidnya tadi, maka dia justru jadi meningkatkan kualitas kita. Dan karakter dasar dari perempuan yang mengulang-ulang sepanjang hidup untuk menahan diri dari 4 hal ini adalah 1, qanaah, dia senantiasa merasa cukup, gak akan dorong-dorong suaminya untuk punya lebih lagi, merasa cukup. 1, qanaah, 2, sabar. Ternyata sabar itu buah dari apa? Buah dari kemampuan menahan diri lillahi ta'ala. Dan rasa syukur. Qanaah, sabar, syukur. Ini kayak klise tapi ini kunci keutuhan rumah tangga. Dan rumah tangga itu jangan dilihat berdasarkan penilaian orang lain.
Kita udah sabar karena Allah. Kita udah syukur karena Allah, menahan diri karena Allah. Di luar ada yang bilang, kamu sabar-sabar teuing, kamu. Jangan gitu-gitu amat, kamu nanti diinjak-injak, bilang overthinking kan. Apakah saya sudah terlalu sabar gitu selama ini? Jadi bergoyang, udah lurus aja. Nilainya datang dari Allah lewat kesadaran kita. Keputusan kita salah di mata orang, biar kalau itu ternyata menurut Allah adalah hal yang baik. Kita putuskannya lillah dan nilai oleh diri. Terakhir, sikap terhadap isu melawan fitrah, child free, kesetaraan gender tadi udah kita sempat bahas. Balik lagi ke sini aja, lihat self-centris dan Allah-centrisnya. Child free, kesetaraan gender, patriarki segala macam. Ini mempelajarinya harus satu-satu, tapi lihat Allah-centris dulu. Gak mau punya anak teh, soalnya aku trauma sama ibu aku. Aku nanti pasti gak bisa jadi ibu yang baik. Itu self-centris, dia yakin banget gak bisa jadi ibu yang baik karena pengalamannya. Kalau Allah-centris gimana? Allah jadikan pernikahan salah satunya mulia karena menjaga nasab. Kata Allahnya gitu, aku masih trauma sih, tapi kalau kata Allah gitu, maka aku akan memulihkan lukaku. Maka aku akan memperjuangkan gimana caranya mematuhi perintahnya. Jadi perintah Allah di atas kondisi diriku. Dan insya Allah, Allah akan bantu prosesnya. Dan lain sebagainya, isu-isu yang lain juga sama. Ini saya izin informasi aja, kalau mau ikut kelas-kelas saya boleh cek di @sekolah-rumah-tangga. Dan ini media sosial saya dan suami, kami sering rutin menulis tentang kerumah tanggaan atau pengembangan diri di @febrianti-elmira atau @ulum-as-saif. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.